Ya teman-teman, kita 3 pertanyaan ya maksimal ya. Mungkin yang ingin bertanya dulu boleh angkat tangan. Silakan. Oke, Genta ya, Antara, Detik, Tempo. Wah, ini jam pertanyaannya mengenai pilkada dulu ya, jangan yang lain dulu nih gitu. Ya silakan yang Tempo duluan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat petang kawan-kawan semua, selamat petang Mas AHY. Selamat telah memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah yang tadi telah disampaikan. Perkenalkan saya Savero dari Tempo. Mungkin pertanyaan saya akan mengerucut soal pilkada di Jakarta, Mas. Nah kan pilkada Jakarta ini kan kemarin dari Koalisi Indonesia Maju itu kan telah memberikan lampu hijau nih kepada Kang Emil untuk bertanding di Jakarta. Sementara untuk wakilnya sendiri kemarin Bang Zulhas menyatakan bahwa sosok yang menjadi wakilnya adalah yang berinisial S, yaitu Pak Suswono. Beliau sudah mengakui itu. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri, bagaimana menanggapi soal pencalonan dua sosok ini, duet antara Kang Emil dan Pak Suswono di Pilkada Jakarta, dan apakah Partai Demokrat sendiri sudah setuju ketika mereka akan berduet, atau jangan-jangan Partai Demokrat punya sosok lain yang akan diusung untuk maju? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Bang udah 3 Bang. Ya, selamat malam Mas AHY, izin saya Dwi Rahmawati dari Detik.com. Nah, ini mungkin menindaklanjuti tadi dari Tempo. Ini terkait ini kan baru aja di sore ini Pak Prabowo menerima kunjungan dari Pak Surya Paloh. Dan kedua tokoh ini itu mempunyai kesepakatan untuk bersama. Bahkan Pak Paloh bilang juga kalau insya Allah Nasdem ini akan bergabung dengan Kim Plus. Nah, ini mungkin ada tanggapan juga dari Demokrat yang sudah bergabung mungkin di Koalisi Indonesia Maju. Terus yang kedua mungkin untuk memastikan aja Pak AHY, untuk Pak SBY sendiri apakah akan menghadiri upacara di IKN? Ini kan kemarin sebelumnya mungkin ada penegasan atau ada perbedaan statement dari Pak AHY, udah itu sih. Ya terakhir dengan Genta Ya, Antara. terima kasih, nama saya Genta dari Antara. Pertanyaannya Mas, ini terkait juga pilkada. Ada kekhawatiran kalau pilkada Jakarta dan beberapa di daerah lainnya akan melawan kotak kosong, dan itu kalau menurut banyak akademisi dan juga pengamat menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Bagaimana respon Partai Demokrat terhadap fenomena kotak kosong itu? Terima kasih. Ya terima kasih, silakan Ketua Umum. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya menjawab 3 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah per malam hari ini terkait dengan dukungan atau penyerahan surat rekomendasi Pilkada 2024, Partai Demokrat telah mengambil keputusan sekaligus juga menyerahkan kepada para kandidat untuk pemilihan gubernur sejumlah 27 surat rekomendasi. Artinya 27 kandidat, 27 provinsi. Artinya sisanya kurang lebih tinggal 10 lagi. Karena ada 37 provinsi yang akan menggelar pilkada. Kemudian di tingkat daerah yang menggelar pilkada kurang lebih baik untuk pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota sudah 70%-an. 70%-an. Artinya mulai dari hari ini hingga batas pendaftaran di KPUD tersisa 30% lagi. Oleh karena itu kami optimis sisa waktu yang ada kami bisa mengambil keputusan, menyerahkan sekaligus juga memastikan para kandidat memenuhi segala administrasi yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan diri di KPUD setempat. Lalu saya ingin merespon 3 pertanyaan tadi, ada yang terkait satu sama lain. DKI Jakarta, selalu setiap saya selesai menyerahkan surat rekomendasi, pasti ada pertanyaan tentang DKI Jakarta. Tidak bisa dihindarkan karena DKI Jakarta merupakan salah satu center of gravity dari politik nasional. Jadi walaupun regional, pilkada, tapi selalu rasa-rasanya nasional.
Dan ini wajar-wajar saja karena memang DKI Jakarta merupakan etalase sekaligus barometer politik, ekonomi, dan sosial selama ini. Nah, selalu dinamis dan ketika Koalisi Indonesia Maju punya harapan, punya ikhtiar untuk bisa membangun kebersamaan dan koalisi untuk Pilkada DKI Jakarta ini juga memang sudah diniatkan sejak awal. Walaupun dalam tes 1, 2, tes. Jadi saya lanjutkan, walaupun dalam prosesnya sangat dinamis, ya sangat dinamis. Kalau ditanya apakah Demokrat punya calon sendiri, per hari ini kami terus terang belum ada yang sangat siap secara personal untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur masih mencari, masih menimbang-nimbang. Tapi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan sosok Pak Suswono, kami juga tentunya kenal karena beliau pernah menjadi menteri di zaman Presiden SBY sebagai Menteri Pertanian ketika itu. Jadi tentu bukan sosok atau tokoh yang asing bagi keluarga besar Partai Demokrat. Tapi namun demikian tentu saya belum bisa menyampaikan yang lebih jauh dari itu. Kami hanya fokus saat ini mengukur kans kemenangan dan harapannya tentu bisa mulus segala sesuatunya dan pada saatnya saya akan menyampaikan secara resmi pasangan calon yang kami usung. Apakah nanti sesuai dengan yang beredar saat ini atau ada sesuatu yang berbeda tentu kita tunggu saja. Tetapi yang jelas saya hanya akan menyampaikan secara formal pada saatnya nanti untuk DKI Jakarta. Lalu masih ada kaitan dengan pertanyaan ini tadi yang kedua pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Surya Paloh saya rasa sangat baik. Kita tahu bahwa pasca pemilu tokoh-tokoh politik nasional yang juga bisa dikatakan tokoh-tokoh bangsa sangat diharapkan bisa menunjukkan semangat rekonsiliasi bangsa. Setelah melalui kerasnya pemilu, ya memang pemilu di mana-mana keras, penuh dengan dinamika. Dan setelah mengetahui ada yang menang, ada yang kalah, saatnya kita melakukan rekonsiliasi, menyongsong Indonesia yang semakin baik ke depan bersama-sama. Oleh karena itu saya selalu mengapresiasi pertemuan antar tokoh, antar elit politik yang kalau itu terjadi dengan genuine, maka para konstituen termasuk masyarakat luas juga bisa mengapresiasinya. Karena pada prinsipnya masyarakat senang kalau melihat para pemimpinnya akur, rukun, dan tidak saling bermusuhan. Yang kedua terkait dengan koalisi itu sendiri. Saya sejak awal juga menyampaikan Partai Demokrat memberikan ruang seluas-luasnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Tentunya sebagai pemimpin koalisi Indonesia Maju bisa membuka ruang komunikasi bahkan tentu kami sangat memahami diperlukannya penguatan koalisi. Oleh karena itu jika beliau secara langsung berupaya untuk memperkuat Kim 5 tahun ke depan ini di pemerintahan termasuk di parlemen, tentu kami mengapresiasinya. Itu adalah hak beliau dan kami hanya ingin diajak terus dalam diskusi dan saya senang beliau juga selalu mengajak diskusi anggota Kim karena memang untuk menyelesaikan banyak masalah bangsa hari ini dan ke depan selalu membutuhkan kebersamaan. Sinergi dan kolaborasi Kim tidak berhenti di Pilpres. Tapi juga jangan salah lihat
kalau misalnya kok tidak bareng-bareng dalam pilkada di satu daerah, dua daerah, juga jangan dilihat bahwa Kim tidak solid. Tapi ini adalah realitas politik, pemilu, pilkada dalam sebuah alam demokrasi yang menganut sistem multipartai. Jadi memang menarik untuk kita ikuti bersama apa yang terjadi di daerah satu dan lainnya. Kalau ada kesamaan tentu bagus, tetapi kalau ada perbedaan tentu kita saling menghormati satu sama lain. Tadi ada pertanyaan nyempil itu, Pak SBY kenapa? Pak SBY saat ini sudah ada di Pacitan, sudah berada di kampung halamannya. Kemarin naik bis dari Cikeas, perjalanan menuju Pacitan, sudah direncanakan sejak lama. Karena 17 Agustus juga merupakan hari berdirinya Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan. Jadi beliau sudah lama merencanakan bersama sahabat-sahabatnya, terutama yang satu angkatan lulusan Akademi Akabri tahun 1973 akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sekaligus juga ulang tahun pertama Museum dan Galeri SBY Ani. Jadi beliau akan berada di Pacitan. Yang ke IKN saya besok setelah akan menghadiri sidang di DPR MPR, pagi, siang sampai sore langsung menuju ke bandara untuk terbang ke Balikpapan lalu menuju ke IKN untuk mengikuti upacara pengibaran maupun penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus di hari lusa nanti. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan tentang fenomena lawan kotak kosong. Ya, jadi begini, kita belum tahu secara pasti mana saja daerah yang tidak ada lawannya begitu, kotak kosong. Memang sebetulnya ini juga merupakan realitas konsekuensi dari sistem politik, sistem pemilu dan pilkada yang kita, saya ulangi, sistem pilkada yang kita anut. Ada prosentase, threshold yang harus dipenuhi. 20%. Artinya kalau ada seseorang atau partai politik yang ingin maju tapi tidak punya tiket mencapai threshold 20%, ya tidak bisa maju. Kalau ditanya salah atau tidak salah, ya tidak salah. Tetapi kalau dianggap baik atau kurang baik, ya mari kita diskusikan bersama. Memang demokrasi kita tidak sempurna juga. Artinya selalu membuka ruang. Ya tadi, ada yang sangat kuat, sangat dominan, ada yang tertinggal. Bahkan tidak mendapatkan tiket. Padahal mungkin seseorang dianggap punya kapasitas dan punya kepantasan untuk menjadi kandidat. Tapi realitasnya, ia tidak didukung oleh partai-partai politik yang cukup memenuhi threshold atau tidak bisa mencukupi persyaratan, tidak bisa memenuhi persyaratan maju sebagai calon independen. Akhirnya terjadi kotak kosong. Kalau boleh memilih, bagusnya memang adalah kompetisi itu. Kalau saya pribadi, adalah kompetisi yang sehat. A lawan B, koalisi A lawan koalisi B. Atau dua kandidat atau 3 kandidat atau berapapun yang memang dikehendaki rakyat. Karena pada prinsipnya yang punya kuasa dalam demokrasi dan politik di negeri kita ya rakyat. Tetapi memang ada mekanisme partai politik, ada mekanisme persyaratan pilkada yang tadi saya sampaikan mungkin pada sejumlah situasi tidak bisa menghadirkan kompetisi yang tadi saya sampaikan. Akhirnya melawan kotak kosong. Oleh karena itu ya saya hanya berharap kita semua masih bisa terus menjaga semangat demokrasi di negeri ini. Menang dan kalah itu biasa, tetapi pada saatnya ya kita berikan ruang kepada masyarakat kita untuk punya pilihan terhadap calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat yang mereka kehendaki. Saya pikir itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi telah datang di DPP Partai Demokrat. Sampai ketemu di waktu yang mendatang. Sampaikan salam saya kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.